Allah Subhanahu wa taala menganggap kita ini penting, seberapa penting kita menganggap salat. Sampai kata Nabi, Bapak Ibu, awwalu ma yuhasabu bi'il 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali nanti di hari kiamat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pahala haji, bukan pahala sedekah, bukan pahala yang lain. Yang pertama nanti akan ditanya di sisi Allah adalah salat. Idza saluhat saluha sairu amali. Baik salatnya, baik seluruh amalnya. Idza fasadat fasadat sairu amali. Apabila buruk salatnya, buruklah seluruh amalnya. Artinya Bapak Ibu, kalau amal kita nak diterima oleh Allah, perbaiki salat kita. Ada orang yang rajin sedekah, tapi dia sia-siakan salat, tidak akan sampai kepada Allah. Ada orang yang rajin puasa, tapi dia berani meninggalkan salat, tidak akan sampai ibadah puasanya. As-salat miftahul jannah. Salat itu adalah anak kuncinya surga. Maka ibarat wadah, salat inilah yang mewadahi seluruh amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki Pak salat kita. Satu dari waktunya, jangan tinggalkan 5 waktu. 2 dari bagaimana syarat dan rukunnya. Pelajari fikih dan syariatnya. Meskipun Bapak Ibu, Pak, Bu, soal sembahyang ini, soal ibadat ini masalah fikih, bahasan fikih. Pengertian fikih itu al-fiqhu fahmun. Fikih itu adalah pemahaman. Dari mana? Dari dalil yang menunjukkan kepadanya. Maka beda-beda. Solat ini jangan ngotot kita yang paling benar. Cara solat ini beda-beda berdasarkan pemahaman dalil yang menunjukkan tentang itu. Maka jangan heran Bapak Ibu, waktu kita sholat, kita nyingok uang itu macam-macam bentuknya. Apalagi yang pernah haji umroh, macam-macam di sana, tapi tidak pernah ribut. Cara ngangkat takbiratul ihram beda-beda. Ada yang maini, betul? Ada yang maini, dua-duanya betul. Ada hadis riwayat Abu Daud, ada hadis riwayat Tirmizi dari Imam Muslim. Yang maini ada, yang maini ada. Nah yang tak tahu tu yang maini. Sudah tahu dari mana dalil itu. Ya. Bersedekap, ada yang maini. Betul? Ada yang maini. Agak lebar kakinya kan. Tidak apa-apa. Ada yang maini. Allahu Akbar. Maini baik. Tidak apa-apa. Imam Malik maini bu. Ingat yang pernah haji umroh, macam-macam perangi wong. Ada yang sambil bergaut, ada yang dosa ribut. No, kucing lagi nak dengar ceramah ni. Takbiratul ihram. Ada yang nonjok tasyahud. Imam Syafi'i main ini bentuknya. Ada yang lain, ada diputarnya. Tidak apa-apa, silakan. Ada yang dengar. Iya, ngagai. Tidak apa-apa. Tidak saya ribut bu. Ada yang solat pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Yang solat pakai kunut benar, yang tidak pakai kunut benar. Yang salah tidak solat sombong. Tidak usah pening perbedaan ni bu, tidak usah pening. Di Mekah, Madinah tidak pernah berdoa kunut. Jangan ngotot, apalagi kita wong datangan ke masjid itu tidak pakai kunut. Kita disuruh imam, tidak usah melok ikan wong situ. Lah kalau kita yang pakai kunut, yakin dengan dalilnya, jangan melok-melokan baik, pakai. Betul? Sama dengan terawih tadi. Ada yang 11, ada yang 23. Gawekan galo. 11 bagus, 23 bagus, lebih banyak. Cuman benar-benar sembahyang terawih yang 23, jangan gancang ngigo.
Kalau kancang budak muda senang, yang tua saruk. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Laju je kawan. Yang di belakang nyai-nyai baru nak rukuk wong assalamualaikum warahmatullah. Puji nyai, ai dah sajaan lagi kamu tu cai. Benar-benar batal, Pak. Baca Fatihah itu kalau nak cepat boleh, ada 3. Ada tartil, tadwid, hadar. Baca Fatihah itu ada tartil lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Ada yang sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada yang ngebut. Ngebut tak boleh basing, boleh senapas, tapi hurufnya jangan dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedang cepat. Nah, aku tak tahu yang pernah aku tengok di YouTube tu Pak, sembahyang 7 menit 23 rakaat. Iko kita nyingoknya lagi mengas. Allah dalim. Amin. Allah berlaju je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita nyingoknya lagi mengas. Tarawih beda, silakan mana yang yakin, jangan gontok-gontokan. Tidak zamannya lagi kita nak rebut masalah khilafiyah, betul? Betul? Bersatu. Ketika kita di masjid ini, kita adalah umat Rasulullah. Yang kita sembah adalah Allah. Yang nak pakai maini, yang maini laju. Yang maini mau mana ni? Ada yang maini. Katonyo kato, ada mainan wong iya ni nak pidak. Kalau semayang main ini sumbernya di hati, jadi ditekan di hati, boleh. Kalau main ini agak miring dikit di lambung, karena segala sumber keburukan itu di lambung, tekan, boleh. Ya, nah kalau yang main ini mana? Katonya zaman perang dulu tuh, tinggal naik pedang bae kan, sing. Nah aku yang tak tahu yang main ini itu ngapo maksudnya. Tidak usah ribut Pak, tidak usah ribut. Bagaimana biar masjid ini rami? Bagaimana jemaahnya rami? Itu yang paling penting. Tidak usah ributkan lagi. Ada yang pakai talqin, pakai yasin, monggo. Yang tak pakai sudah, jangan ribut. Umat Islam sudah saatnya untuk bersatu. Apalagi cuman langgar masjid kita menurut kedaerahan, tidak usah. Aku dah galak semayang di langgar itu, di musola itu. Ngapo? Itu tuh musola khusus wong Jawa. Ngapo? Wong lain tak boleh, wong Jawa baik. Ngapo? Dengarlah kalau dia semayang, maconya pecah, dalang lagi ngomong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak masalah, itu logat. Ada, dah situ dah usahlah sembahyang situ. Ngapo? Di situ tu tempat wong Sunda galau. Ngapo? Cuba dengarlah kalau subuh. Doa kunutnya, Allahumma dina biman hadait. Tidak masalah Pak. Dah kata masjid wong Jawa, kata masjid wong Komering. Kalau masjid wong Komering tak tahan sembahyang sana ustaz kena marah terus. Ngapo wong Komering tu suaranya kuat biasanya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersau-desau nyai-nyai ya nyegak mamang ini. Tidak usah ribut Pak. Yang penting kita bersatu. Perbaiki salat kita. Bacaan Fatihahnya beneri. Guru-guru kita banyak, ustaz-ustaz kita banyak. Pelajari Pak. Bagaimana baca Fatihah yang benar? Kalau Fatihah ini termasuk rukun Bu. Kalau salah kita baca ayat sah salatnya, cepat berdosa kalau kita sengaja buat salah.
Jadi ada perbedaan tentang itu. Maka perbaiki sholat kita. Yang kedua, perbaiki waktunya. Ibu-ibu, sholat di awal waktu itu lebih afdal. Maka ibu-ibu kalau ingin memperbaiki sholatnya, sholat di awal waktu. Kalau ibu-ibu sholat di rumah, di awal waktu sholat tunggulah. Bapak-bapak, sholatnya yang dicontohkan oleh Rasul, Pak, Bu, Pak, Pak, dicontohkan oleh Nabi, sholat laki-laki itu adalah di mana azan dikumandangkan, di masjid atau di musola. Carilah dalil Nabi nyuruh sholat di rumah. Kati. Seluruhnya Nabi memerintahkan, mencontohkan sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan. Bahkan kata Habib Zain bin Smith, sholat berjamaah itu jangan disia-siakan, jangan diremehkan. La yatarawan, kata beliau, jangan disia-siakan. Karena fadluha kasir, karena keutamaannya sangat luar biasa. Pertama, sholat berjamaah itu kata beliau dalam kitab Taqriratus Sadida fi Masail Mufidah, beliau mengatakan sholat berjamaah itu pertama al-ajrul azim. Bapak-bapak, siapa yang rajin sholat berjamaah, dia dapat pahala yang besar di hadapan Allah. Sampai Nabi mengatakan orang yang sholat berjamaah itu 27 lipat, atau ada hadis lain 25 kali lipat sholat dibanding dengan sholat sendirian. Pahalanya besar. Yang kedua kata beliau, orang yang sholat berjamaah itu maghfuratul dzunub, menghapuskan dosa. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu hadis Nabi nyampaikan yang mafhumnya, siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia berjalan menuju sholat berjamaah, satu langkahnya diangkat 1 derajat dan 1 dosanya akan diampunkan. Ketika dia takbiratul ula bersama imam, takbiratul ihram, maka malaikat yang ada di tempat itu, di masjid itu mendoakan, ya Allah, ampuni dosa hambamu ini, rahmati hambamu ini. Artinya Bapak Ibu, kita sholat ini yang pertama berjamaah tadi lah dapat pengampunan dosa dari Allah, karena malaikat mintakan ampun bagi siapa yang sholat berjamaah. Kemudian berikutnya kata Habib Zain bin Smith, al-ijku wa najatu minan nar. Orang yang rajin sholat berjamaah itu akan menjadi tameng penghantar dia untuk bebas dari azab api neraka. Yang ketiga, yang keempat, kata beliau, as-salamah minan nifaq. Orang yang rajin sholat berjamaah itu akan selamat dari sifat munafik. Ditanya apa hubungannya sifat munafik dengan berjamaah itu, Ustaz? Arti munafik itu Bapak Ibu, orang yang mengatakan beriman, lisannya mengatakan beriman, tapi hatinya menolak. Coba, azan itu hakikatnya Allah yang panggil, betul? Zahirnya manusia yang manggil, betul? Maka azan itu Bapak Ibu jangan jingok siapa yang azan, jangan dengar suara siapa yang azan. Hakikatnya Allah, zahirnya manusia. Ini kadang yang azannya laju tak bagus, sungkan ke masjid. Giliran bagus, kita galak ke masjid. Karena gaya azan ini macam-macam, lain-lain. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang ngebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, sehingga dia pakai kain bersarung-sarung, Pak. Ada yang panjang. Hayya 'alas shalah. Ya, budak ngapo mamang itu nangis. Ada yang lucu, Pak. Tempat aku, Bu, pernah terjadi ngebang. Melompat aku, ngebang pecah suara sirene. Tahu sirene? Sirene tahu Pak?
Aku menyesal, ngapola baru terjadi kebakaran di barat rumah aku tuh Pak. Dengar sirene tadi melompat aku. Rupanya bukan suara sirene, wong azan. Iyalah suara. Untung tak wiu. Benar tak bohong Pak, terjadi nih ya. Makanya adik-adik yang muda-muda, saudara-saudaraku yang kuat-kuat azan gitu. Mic-nya bagus, speakernya bagus. Kalau kita azan itu manggil. Bahkan orang azan itu pahalanya lebih besar daripada jadi imam. Saya ulangi Pak. Azan itu pahalanya lebih besar daripada jadi imam. Bahkan di zaman Nabi, orang-orang berebut untuk azan. Zaman Nabi, seandainya diundi, mereka ingin diundi untuk menjadi muazzin. Pahalanya lebih besar. Kalau imam, tanggung, jangan main-main jadi imam, jangan ladas jadi imam, nanggung galau. Betul? Nak benar-benar. Yang muda-muda tampil jadi imam boleh. Yang tua-tua bembeng yang muda untuk jadi imam. Ini kadang-kadang sedih Pak. Kalau masjid kamu di Lemak bagus, cantik, speakernya besar, ada di dusun-dusun tu Pak Bu, ya Allah, speakernya lancung, lebunyi dengan idak, langgangnya antara hidup dengan idak lampunya, yang nunggu dah kata wong, sobo-sobo, hujan receh-receh. Wah itulah yang datang no, antara tengok dia pakai waktu belor. Buka pintu dia tulah. Nabu beduk dia tulah, nabu beduk Pak, bayangkan nabu beduk umur 73 tahun. Ngangkat itu lagi lah berat. Dua kali mengas. Hidup ke speaker dia tu lah. Speaker ni antara bunyi dengan idak ngebang. Halo Akbar. Halo. As-salatu khairun minan naun. Naun Mbak. Tahu naun Mbak? Tahu naun? Taun. Taun bahasa Palembangnya. Palembang tu macam-macam bahasa Bu. Ada makanan terkenal, kata rasa, kata rupa tapi terkenal. Apa namanya? Makan taun. Lama nunggu dah berjalan-jalan terkacik. Macet dah berjalan-jalan terkarau. Ada suara dah kata bentuk gelantung di Palembang. Azan muazzin lebih besar pahalanya Pak. Tampil kita yang muda-muda cuma dengan ilmu, jangan basing-basing. Nah inilah Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaiki salat berjamaah itu. Kata Nabi, selamat dari sifat munafik. Orang munafik itu mengatakan dirinya beriman, lisannya beriman, tapi hatinya menolak. Maka dikatakan oleh beliau, ketika seorang mendengar suara azan, Bapak Ibu, Bu, kata beliau, ketika orang mengatakan mendengar suara azan, tapi tidak bergetar hatinya, berarti tidak ada iman dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, azan langsung bergetar hati. Karena ciri orang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allah, nah, lah gelisah nak balik kalau caknya kamu tu. Ulangi. Orang beriman tu ini Bu contohnya dalam Al-Qur'an Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Karena bergetar hati ini menunjukkan khaufnya kepada Allah, takutnya kepada Allah.
Karena getaran hati orang beriman ketika mendengar asma Allah akan tumbuh hubbun, cintanya kepada Allah. Bayangkan Pak Bu, yang namanya cinta ini, dengar, ibu-ibu pernah merasakan masih bujang gadis dulu Pak, yang namanya rasa cinta itu jangankan bertemu gai, dengan nama dia lagi bergetar, benar, nyingok genteng rumahnya lagi, ya Allah, tamunya cinta. Kita nyingok dia di depan lewat Pak, bergetar hati, duk. Ada orang ngomong, Ustaz, aku tuh kalau ada razia kalau duk juga apa cinta itu Ustaz. Razia aja. Itu bukan cinta, ketakutan, katisim namanya. Cinta. Maka orang yang disebutkan ma Allah bergetar hatinya, dia tuju. Maka orang yang tidak bergetar hatinya akan tumbuhlah benih-benih munafik dalam dirinya. Kemudian orang yang beriman, idza dzukirallahu wajalat wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambahlah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, orang beriman itu akan bertawakal kepada Allah. Ini yang keempat, orang yang salat berjamaah selamat dari sifat munafik. Yang kelima, mudah-mudahan di sini dawang sholat berjamaah galau Pak rajin ke masjid galau aku yakin yang datang acara ini pasti rajin ke masjid, karena pemerintah lah ngelarang ke masjid, dia masih nak ke masjid, kata-kata rajin ke masjid biasanya. Yang kelima kata beliau, orang yang sholat berjamaah itu dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala damul waswas minasyaiton. Dan dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat kewaswasan dalam hatinya dan godaan syaitan. Makanya Bapak Ibu, orang yang salat berjamaah itu manfaatnya untuk menghilangkan waswas, lupa, hilang pikiran. Kita biasa kalau salat ini kadang-kadang galak banyaklah lupa. Nyari dompet, Bu, Pak, keliling rumah tak bertemu, lah dibongkar galau, lemari, bawa ranjang, meja, sehingga lah dibongkar galau, tak keruan, nyari dompet tak ketemu. Uji bininya, kamu tu nyari apa? Dompetku mana? Kan di kamu tadi, tak tahu dari mana, tak keruan galau, bercarian Bu, tak bertemu. Uji bininya, semayanglah dulu, kaget cari lagi, ambil wudu semayang dia. Allah, baru Allah ingat, oh dompet di bawah jok motor. Ingat waktu sholat. Ini perangi kita. Maka orang sholat berjamaah dijauhkan dari waswas gangguan setan. Makanya termasuk salah satu fadilah sholat berjamaah itu dengan merapatkan sofa. Bu, merapatkan sofa. Apalagi ibu-ibu, kadang-kadang bawa sejadah dewek di rumah. Solat tarawih bawa sejadah, jam 5 lah masang sejadah. Lebar sejadahnya tu, tidak bagi orang lain. Salah Pak. Bu, solat berjamaah itu rapat. Ini bersentuhan, tidak ada jeda. Ini solat berjamaah. Kita tidak, kadang-kadang nak lapang dewek semayang. Ada yang lebar dengan kakinya, jangan. Suruh merapat, bergeser. Kadang dipijak kaki, bergeser lagi. Pijak kaki, bergeser lagi. Sehingga kesian yang lapang itu Pak. No, ujungnya lebar dia. Rapatkan sop. Karena setan berada di antara sop-sop yang jarang. Maka kalau aku jadi imam Bapak Ibu, aku ributnya. Luruskan sop, rapatkan sop. Nabi kalau meluruskan sop, itu bagai meluruskan anak panah. Begitu lurusnya sop-sop ini Bapak Ibu. Nah hadirin Allah Subhanahu wa taala, mana kita tidak mau memperbaiki salat, terutama dengan salat berjamaah yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah kalau kita berusaha memperbaiki salat kita, membenahi salat kita, karena dengan salat berarti seorang hamba itu telah menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Maka orang yang sholat Bapak Ibu, dia tidak pernah merasa takut dengan siapapun.
Karena dia merasa ada kekuatan yang mahal, hebat kekuatannya, hanya kekuatan Allah. Dia tidak pernah merasakan sesuatu dalam dirinya untuk merasakan kegalauan dan kegelisahan. Karena dia tahu bahwa Allah bersamanya. Karena solat yang dia lakukan membawa dirinya keyakinan kepada Allah untuk selalu minta kepada Allah. Orang yang solat itu sama dengan berbicara dengan Allah, maka dia curhat dengan Allah. Ibu, saya pesankan, Bu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza azabu amrun qaza'a ila shalah. Nabi itu kalau dapat masalah, dia ambil air wudhu, dia sholat, dia minta dengan Allah. Itu Rasulullah. Kalau orang zaman sekarang tidak, susah hati, tidak sholat, tidak minta, update status. Buka Facebook, update status. Ngapa? Kesel dengan laki. Yang lanang, update status. Bini nak minta duit baik, maju nak lemak, nak minta duit baik. Ibu-ibu paling lemah, terutama ibu-ibu yang ada masalah rumah tangga, adukan dengan Allah, Bu. Ketika kita mengadu kepada Allah, antara kita dengan Allah, manusia tidak ada yang tahu. Jangan ngadu dengan tetangga, Bu. Jangan ngadu dengan tetangga, apalagi masalah rumah tangga. Kalau masalah rumah tangga, ngadu dengan tetangga, ketemu tetangga baik hati, lemah, ketemu tetangga jahat hati, dikomporinya rumah tangga kita. Yuk, ngapo aku nak curhat dengan Ayu? Ngapo? Ngomonglah, Ayu kau ni bukan tetangga baiklah, lebih dari adik-beradik. Ngapo? Aku tak ngomong ke laki ku tu, yuk, gawi nak tidur baik, begawi dah galak, maju nak lemak, balik malam terus. Uji tetangga je lah mati yang jahat hati. Matilah kau. Ketemu tetangga baik hati, dinasihatinya, dek sabar, itu bagian hidup kau. Kau tunggulah laki kau. Kau dulu nak mele dia, tahan lagi ke rumah ketip. Sabar, laki model mak itu jangan kau marahi. Kau doa dengan Allah. Kalau tetangga baik hati, ketemu tetangga jahat hati, kalau laki aku model mak itu, sentol 57 mentaknya selesai. Adukan dengan Allah. Ada masalah, Pak, adukan dengan Allah. Bahkan kata Sayyidina Ali, ketika seorang hamba keluar di pagi hari, dia mengadukan kesusahannya kepada manusia, berarti dia telah menyalahkan Tuhannya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita galak ngomong kesusahan kita dengan manusia, berarti kita menyalahkan Allah. Ada masalah, laporkan dengan Allah. Caranya dengan sholat. Yang berikutnya, sholat itu ad-du'a, permohonan kepada Allah, minta kepada Allah. Ada masalah, minta dengan Allah. Ada keinginan, minta dengan Allah. Cuman yang namanya minta ini pasti dikabulkan Allah. Ada syaratnya apa? Beriman dan yakin kepada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah mengatakan, kalau hambaku minta kepadaku pasti aku kabulkan. Syaratnya apa? Dia yakin kepada aku, dia beriman kepada aku. Ketika kita minta kepada Allah, yakinkan setiap minta kita dikabulkan oleh Allah. Dan termasuk waktu-waktu yang dikabulkan doa kita adalah saat kita selesai melaksanakan sholat. Minta dengan Allah, Bu. Cuman yang namanya doa ini, Bapak Ibu, kita ni perangi, kita memang galak nak ngatur Tuhan. Kita nak minta dengan Allah hari ini langsung kabul, belum tentu. Dalam kitab Miskatul Masabih, Allah bagaimana dalam hadis itu Allah mengabulkan doanya. Satu, setiap doa minta hamba itu dikabulkan Allah dengan jalan pertama, langsung hari itu dikabulkan. Biasa tempat-tempat mustajab itu di Mekah, Madinah, Bapak Ibu. Kalau di Mekah, di Madinah itu apa yang kita minta kontan. Yang kedua, ada doa tadi tidak langsung Allah berikan, tapi nanti di kemudian hari, entah besok, seminggu lagi, sebulan lagi, atau bahkan
Ada orang yang berdoa untuk anaknya. Ada ayah bunda yang mendoakan untuk anaknya. Waktu dia masih hidup kelihatan tak pernah kabul doanya. Tapi setelah dia meninggal, doanya itu dikabulkan oleh Allah. Kebaikan diberikan Allah kepada anak-anak yang telah ditinggalkan saat dia sudah meninggal dunia. Yang ketiga, ada doa itu berupa dijauhkan dari bala. Jadi Bapak Ibu, ketika kita jauh dari bala, jauh dari musibah, ternyata ini diantara ada doa kita yang belum dikabulkan Allah, tapi diganti oleh Allah dengan dijauhkan dari bala musibah. Yang keempat, bagaimana Allah mengabulkan doa hambanya? Nanti di akhirat. Sampai-sampai ada orang di akhirat kaget Bapak Ibu ngomong, ini pahala ditunjukkan oleh Allah. Dia ngomong, ini pahala Allah. Pahala apa ya Allah? Aku tak pernah ngawinnya. Aku tak pernah tahu dengan pahala ini. Kata Allah, inilah doa-doa kau di dunia, yang saat kau minta kepadaku, doaku tak pernah aku kabulkan di dunia, tapi di akhirat aku berikan ganjaran pahala. Sampai wong ini ngomong Bapak Ibu, wahai Allah, seandainya aku bisa dikembalikan ke dunia, aku minta kepadamu, aku berdoa kepadamu, tak usah kabulkan doaku di dunia, tapi kabulkan seluruh doa pintaku nanti di akhirat berupa pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya bahwa apa? Perjalanan Isra wal Mi'raj ini mengajarkan kepada kita untuk yakin dengan kebesaran Allah, yakin dengan kekuasaan Allah. Tiada sesuatu yang bisa menghalangi ketika Allah melakukan sesuatu dengan haknya. Tiada sesuatu yang bisa memberikan kebaikan kecuali dengan ketentuan Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk mengatur alam, untuk memperlakukan hambanya sesuai dengan kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua hadirin, perbaiki solat kita, perbaiki ibadah solat kita sebagaimana yang dituntutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tetap kita mengamalkan kebaikan ini, perbaiki hubungan kita kepada Allah, juga perbaiki hubungan kita sesama manusia. Akhirnya hadirin, mudah-mudahan majlis ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang hadir di sini dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari bala musibah. Mudah-mudahan penyakit-penyakit, sekarang virus-virus yang sedang menghantui kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, karena segala sesuatu Allah yang tentukan siapa yang akan dikehendakinya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Akhirul kalam, saya Al-Fakir, miskin ilmu, miskin amal, banyak bicara, banyak salah. Kepada semua saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.